Pelapor kita kali ini namanya adalah Syifa. Syifa ini adalah pengantin baru. Dia melaporkan suaminya ini sudah tidak pulang ke rumah selama 3 hari ini. Assalamualaikum Syifa. Syifa, halo. Mama kenapa? Kenapa? Ya Mbak itu aku lagi beresin bajunya Haikal kan. Aku percaya banget itu selingkuh. Itu biasa kalau keluar kota pasti selalu bilang aku. Tapi dia nggak bilang sama sekali. Haikal suami kamu, dan ini kamu bawa apa nih? Ini kemejanya Mas, yang terakhir dipakai sama dia sebelum dia pergi 3 hari menghilang. Syifa curiga suaminya berselingkuh setelah dia menemukan kemeja suaminya yang ada noda lipstiknya. Selain itu dia juga menemukan sebuah benda di mobil. Dan benda itu adalah... Lipstick siapa aku juga nongkrong di mobil, aku nggak ngerti. Kalau aku lagi hamil anaknya dia yang pertama, aku baru 2 bulan hamil. Nah, lipstik ini ketemu di mobil. Iya. Dan itu bukan lipstik kamu. Bukan, aku gak punya lipstick yang kayak gini. Aku gak pernah pakai menor-menor gini, jelek banget. Oke, ini apa nih yang lo buat tadi? Gue lihat lo ngambil kaleng di bawah. Aku gak tahu, aku sering banget dapet kaleng kayak gini, tapi aku gak pernah buka, aku takut isinya macam-macam. Oh, jadi lo sering dapet kayak gini di depan Dari depan rumah. Kaleng apa itu? Dia bilang bahwa itu yang sering dia dapatkan akhir-akhir ini. Tapi dia bilang dia nggak pernah buka kaleng. Itu selalu Tapi lo ada curiga nggak sama siapa gitu aku kira-kira? tuh kayak sekretarisnya. Karena dia tuh jarang banget pulang, selalu ke kantor terus, Kak. Maksudnya sekretaris suami lo? Iya. Oke. Coba kita buka kali ya. Dan benar saja saat kita buka, kita nemuin kertas di mana di situ ada cairan kental yang baunya amis, dan tulisan di kertas tersebut adalah ceraikan Haikal, kamu tidak pantas untuk dia. Artinya itu adalah surat kaleng. Itu namanya adalah teror. Dan dia curiga yang meneror dia itu adalah selingkuhan suaminya. Amis banget nih, Bu. Iya bau banget. Kayak lendir kuda. Sebelumnya kamu nggak pernah buka? Enggak, aku takut, Mas. Takut isinya macam-macam. Jadi lo buang aja gitu? Iya, aku nggak pernah buka sama sekali. Siapa? Aku takut. Saat kita membicarakan kertas di surat kaleng tersebut, tiba-tiba... Oke, ya udah sekarang gini aja deh. Ada petunjuk lain nggak? Haikal, apaan kamera merah, Mas Haikal bakal pulang 3 hari, Mas. Mas siapa? Di sini saya dari Pegadaian buat ngambil mobil Mas Haikal. Tuh. Kamu enak aja pengen ngambil mobil orang. Mas Haikal gade itu mobil. Gade kan mobil harus di Gade ada mobil ada di sini. Kamu Orang mau itu nipu? PKB. Mau nipu ya? Kagak Mas, saya kesini menjalani tugas. Ini suratnya. Orang BPKB tulis sama saya. Syifa bingung dong. Kok mobilnya ditarik? Padahal dia setahu dia suaminya itu nggak pernah ngegadein barang, nggak pernah beli mobil secara kredit, itu semua cash. Buat apa duitnya? Oke, sekarang gini. Ngegadainya berarti buktinya apa? Mobilnya ada di sini, yang digade apanya? BPKB Mas. BPKB. Ya. BPKB pasti ada di sini kan? Ya udah mana kunci? Coba cari BPKB-nya. Oh ya. Mau nipu ya kamu ya? Jangan sembarangan Mas. Di sini saya
menjalani tugas itu ada Kenapa? tugasnya. Kenapa? BPKB sama semua mas masih aku hilang. Apa? Semua emas aku sama BPKB Emas, hilang. perhiasan, Hilang BPKB semua. mobil hilang. Saya nggak mau tahu mbak, kunci mobil mana. Terus kita gimana bisa percaya dong? Kalau nggak percaya, mbak ikut saya. Kalau nggak mbak sama mbak ini kantor saya. Kenapa lo milik situ? Kenapa nggak masuk ya? Ya udah sekarang gini aja deh, ambil dulu kunci mobilnya. Gak apa-apa. Nggak kok, ada kita. Nah, kita sama-sama ke kantor laki-laki tersebut memaksa Syifa untuk menyerahkan mobilnya. Namun kan saya nggak bisa percaya begitu saja. Kita takutnya itu penipu. Sampai akhirnya saya punya inisiatif, ayo datang dulu ke kantor kamu. Kita pengen ngecek kantornya bener apa enggak. Nanti saya kasih kunci mobilnya setelah saya cek kantor kamu itu betul atau valid atau tidak. Oke, sekarang gini aja, lo tenang aja. Pokoknya kunci mobil kan masih dipegang sama gue gitu kan ya. Sekarang kita datang dulu ke kantor pegadaian dia. Dan biasanya kalau kita ngegade itu ada beberapa pegadaian yang menanyakan alasan kenapa barang-barang itu digade. Apalagi kalau yang digade itu sampai BPKB mobil. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kemeja ini. Dan saat kita membahas kemeja biru yang tadi, tiba-tiba, loh, apa nih? Hah? Lu nggak tahu di ini ada Cipinang Indah, Jalan Cipinang Indah, Blok G. Oke, ini alamat. Sama sekali alamat ini. Alamat apa nih Cipinang Indah? Gak tahu. Ini ada nomor teleponnya juga lagi. Saya coba untuk telepon ke nomor tersebut. Dan saat saya telepon, ternyata yang mengangkat adalah cewek. Ini siapa ya? Itu siapa ya? Kan nelfon aku. Ini rumahnya bener nggak di Jalan Cipinang Indah Raya? Ini kamu kan yang nelfon saya. Iya kan? Mesti kamu tahu dong siapa saya. Iya, boleh kenalan nggak? Maaf ya mas, saya nggak buat main-main. Telepon itu tuh nggak perlu buat main-main. Iya. Ya? Ini alamatnya tapi bener Cipinang Indah Raya 2. Siapa anda? Peduli apa? Kamu telepon saya nanya-nanya alamat. Itu siapa? Sari ini suka. Maju mundur maju. Cantik. Iya, kita cuma mau tanya doang, Mbak. Namanya siapa? Tolong ya mas, tolong denger ya. Saya sudah menikah. Saya nggak perlu main-main kayak begini. Matiin. Oke, ya udah, oke, sekarang. Pada dulu masih ikutin gak sih itu? Oke. Oh, nah ini di kantornya kali ini. Lalu sesampainya kita di kantor cowok yang tadi, kita melihat sebuah keanehan dan kejanggalan dari bentuk kantor tersebut. Dari depan kita lihat itu kayak rumah. Tapi saat kita masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata memang dalamnya adalah kantor. Namun ada yang aneh. Saat laki-laki tersebut masuk ke kantor itu, dia membuka sepatu atau sendalnya. Ini masuk kantor kayak masuk masjid. Oke, ini menggadaikan satu unit BPKB, OT. Ini ada lagi perhiasan emas berapa karat, ini kantongnya berapa gram, Coba deh, saya lihat deh. Ya ampun mas, ini semua mas aku mas. Ternyata berkas-berkas itu memang membuktikan bahwa Haikal, suaminya Syifa, ternyata memang menggadaikan BPKB dan perhiasan-perhiasan mereka. Oke, terus jadi intinya dia ngegadain. Iya mas, dia ngadein itu totalnya 100 juta lebih. 100 juta? Buat apaan aja? Saya mana tahu mas, saya mau belinya. Kalau nggak percaya, Oh masih ada baliknya. iya tuh. Oh ini ada keterangan nih, alasan menggadaikan barang-barang ini untuk keperluan rumah sakit, biaya berobat, dan biaya persalinan adik. Dia punya adik. Ya punya adik mas, itu cuma anak semata wayang mamanya. Dia nggak punya adik. Jadi itu buat berobat siapa? Persalinan siapa? Sedangkan Syifa sendiri hamilnya baru 2 bulan. Sekarang saya tanya, saya bisa ngambil mobil anda nggak? Jangan dong mas. Ya di situ tertera mbak, dia nunggak berapa kali. Ya, Tapi lo bisa bertanggung jawab kan di kantor di sini ya? Bisa. Maaf mbak, saya mau nanya mbak. Ini emang dia kerja di sini tapi benar ya? Iya.
Oh, ya udah. Ya udah sekarang gini aja. Kalau ada apa-apa, gue nggak tahu lo. Gue mau tahu lo. Ntar, tunggu foto. Ngapain foto-foto? Ya kalau misalnya orang jahat gimana? Ya, terpaksa saya moto orang itu. Takutnya kan dia nipu. Jadi kita punya bukti kalau sampai dia nipu, saya punya bukti foto muka orang tersebut. Foto nggak apa-apa ya, karena kalau gue takutnya ada apa-apa nih. Lo ngapain lo begitu? Kang ini suruh foto, ya udah saya gaya. Oke gini aja, kita coba searching. Tadi rumah sakit yang tadi masih ingat kan? Masih ingat ya? Rumah sakit yang tadi ada di... Iya, gue ingat. Oke, ini. Maternity Hospital in East. Let's take Durinsawit Raya Jakarta Timur. Oke, yuk. Daerah Durensawit Raya nih. Oke, dari Rawamangun sih ke Durensawit nih cuman sekitar 30 menit nih. Oke, ini udah sampai 40 meter lagi di mana sih? Sebelah kanan ya? Yuk kita turun yuk kita turun yuk. Nah, tapi ini rumah sakitnya bener ya? Rumah bersalin. Iya, maaf Mbak, mau tanya. Ngomong. Itu kemarin ada atas nama Pak Haikal melahirkan di sini. Haikal Rajasa. Haikal Rajasa. Oh, Haikal Rajasa ada? Ada. Berapa waktu yang lalu? Datanya 4 bulan yang lalu. Atas nama pasien. Pasiennya namanya Ulfa. Istrinya Pak Haikal. maksudnya. Istrinya maksudnya Pak Haikal Rajasa tuh suaminya? Iya. Ulfa siapa namanya, Kak? Ulfa Sari. Bener itu, Mas. Iya, itu sekretarisnya Pak Haikal. Bulan yang lalu, berarti anak bayi itu sekarang umurnya udah 4 bulan. Sedangkan pelapor kita sih Pak baru hamil 2 bulan. Nah, yang istri kedua siapa? Yang pelakor siapa? Ayo Mas Ria, kita kantornya sekarang juga. Ke kantor suami kamu ya? Itu Tapi saya... maaf, sebelumnya makasih ya. Apa? Makasih. Sebelumnya ada apa ya? Saya takut salah. Enggak, Pokoknya cuma nyari informasi doang. Maaf, ada apa sih? Enggak, ya, pokoknya enggak bertanggung jawab apa-apa. Aku itu cuma nanya informasi itu tadi. Yang di sini itu dia istrinya Pak Haikal Rajasa gitu loh tadi. Berarti saya salah. Enggak, ya. Enggak, Mbak, enggak tanggung jawab kok ya. Makasih ya, Mbak ya. Lo nggak menyangka sama ini ada hubungan antar sekretaris Gak ya? nyangka, dia tuh kayak baik-baik aja di depan saya. Tapi kenapa kayak gitu sih? Tapi ini belum tentu nih. Kenapa? Lo kenapa? Lagi sakit, Kak. Jangan lo tapi kuat nggak sih? Kayak mau banyak pikiran, tuh ibu hamil tuh emang gak boleh banyak pikiran kan? Sesampainya kita di kantor Haikal, kita melihat mobil Haikal masih ada di kantor. Artinya, Haikal ada di kantor tersebut. Kita tunggu saja. Tiba-tiba, Itu suami saya baru keluar. Mana? Itu. Yuk. Ayo. dia ngapain ngelepas kemeja di situ tuh? Nah, itu sekretarisnya? Itu sekretarisnya? Iya, ayo Mas Ria. Nah, mereka berdua ini ngomong ngapain? Tunggu dulu, santai dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Ayo. Yuk. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kamu sama dia? Kamu tuh salah paham. Salah paham. Maksudnya apa Aku sih? tahu semuanya. Maksudnya apa? Aku Bukan tahu. ada apa-apa sama Kamu dia. ngelahirin anaknya dia kan? Dasar cewek. Kamu Kenapa? hati-hati mulut kamu kalau ngomong ya. Apa? Kamu lebih belain dia sekretaris kamu daripada aku istri sah kamu yang lagi hamil 2 bulan. Enggak, kamu Kita bingung dong. Kok Haikal lebih membela atau lebih apa ya, memihak kepada sekretarisnya dibanding istrinya? tuh salah paham. Kamu buat aku lagi. Tetap aja, aku tuh
Iya, iya. Nggak ada apa-apa sama Pak lagi. Nggak usah pegang-pegang. Iya, iya. Nggak ada apa-apa, tangan lo megang-megang. Dasar. Iya. Enggak, ini tuh kamu salah paham. Udah mending kamu pulang nih. Ngapain Tetap kamu bawa aja, kamu nggak pulang 3 hari, kamu kemana aja? Wah. Saat terjadi keributan antara mereka bertiga, tiba-tiba datang seorang laki-laki ke situ. Dan dia adalah... Jadi selama ini kamu selingkuh sama atasan kamu. Loh, ini Mas ini siapa? Selingkuh sama ini. Tenang. Maksud kamu apa? Kenapa? Ini udah nggak apa-apaan sih. Udah. Ayo. Sekarang kamu harus pulang. Sekarang pulang. Dibawa pergi. Sekretarisnya dibawa pergi oleh laki-laki tersebut. Itu kayaknya suaminya kali ya. Nah, tapi jadi tidak terjawab. Ada hubungan apa antara sekretarisnya Haikal, si Ulfa tadi ya, dengan Haikal? Buru pergi orangnya nih. Kamu kenapa sih nggak pulang-pulang dari kemarin? Enggak, kamu tuh salah paham. Itu dia sekretaris aku. Kamu punya anak kan sama sekretaris murahan itu? Astagfirullahaladzim. Ya kamu ngaku aja deh. Kamu nih. Iya, lu punya anak. Enggak salah paham Mas. Iya, Ini iya. salah paham. Oke, kita ngecek masalah rumah sakit ya. Lu punya anak sama dia kan? Demi Allah Rasulullah. Hati-hati lu jangan bawa nama Tuhan. Bukan anak gue berani sumpah demi Allah. Itu bukan anak gue. Itu bukan anak aku, sayang. Kamu tuh salah paham. Aku diteror sama surat kalian Ini tiap hari. apa lagi sih surat kalian? Aku nggak tahu. Ya ada yang mengancam dia, mengancam kamu. Saya benar-benar nggak tahu Mas Uya. Ini, aduh, saya bingung ini sekarang. Udah kamu pulang aja lah. Aku nggak mau pulang sama kamu. Nanti kamu di rumah berurusan sama aku ya. Ini buat apa kayak gini bikin malu aja. Ketika cinta yang dulu ku rasa tulus kini tak pernah ada lagi. Udah, asal. Karena kini ku orang yang tak mampu saat ku Kita ikut. kau tinggalkan aku. Tadi Ulfa Sari itu adalah sekretarisnya dia. Iya. Tapi kita lihat tadi Ulfa punya suami, tadi kan suaminya yang marah-marah. Dia marah-marah. Tapi kenapa sih dia sendiri? Ya berarti kan memang dia punya suami ya, anaknya sama suaminya. Ya terus yang kita lihat di rumah sakit tadi apa dong? Terus Haikal tuh siapanya gitu loh, nama dia Iya tuh sih. buat apa? Karena mungkin nama bosnya suami kamu yang nganterin dia waktu persalinan. Nggak masuk akal mas, orang dia punya suami. Iya kan, dia nggak punya suami. Coba. Ini tuh di tempat nasi uduk, tempat seafood, roti bakar. Sama siapa sih? Nah, aduh gue pengen banget nih. Makan. Kita parkir dulu. Sampai mobil Haikal berhenti di sebuah tempat makan. Itu siapa ya pakai pasmina? Itu siapa ya pakai pasmina? Bukan sekretaris yang tadi kan? Bukan, dia nggak pakai jilbab atau apapun. Tapi ini bukan jilbab, ini bukan. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita memakai pasmina. Itu siapa sih? Coba ini tim ini dong tolong mendekat video call jadi kita bisa mendengar suaranya. Kita putuskan untuk tim turun mendekat dengan video call biar kita bisa mendengar suaranya. Siapa wanita yang memakai pasmina ini? Karena ini nggak kelihatan wajahnya. Oke, nah kita lihat. Kita nggak tahu nih, ini siapa cewek yang pakai pasmina di sini? Sampai kita mendengar pembicaraan mereka karena tim kita sudah ada di dekat mereka, jadi kita bisa dengar pembicaraan mereka. Pembicaraannya seperti ini. Udah lah, kamu gak usah pertanyaan Siva ya. Jangan-jangan ini nih selingkuhannya nih. Iya, tapi udah dia Mas Uya telepon kan? yang tadi di Cipinang Indah Raya tadi ya. Iya. Tapi dia cewek ini mempengaruhi suami kamu. Ya kata cewek itu dia nggak suka sama Siva ya Siva. Dia nggak suka sama Siva. Kalau bisa, kamu jangan sama dia lah. Kamu carilah perempuan yang banyak duitnya lah. Astagfirullahaladzim. Lagi cari cara supaya bisa bersama dia. Astagfirullahaladzim. Terus aku mau dicerain, aku lagi hamil 2 bulan loh kak. Jahat
kaget dong, syok dong. Siva syok. Ini masalah perceraian. Ternyata dia kaget, suaminya juga apa disuruh nyerahin Siva. Ini siapa wanita ini yang mempengaruhi suaminya? Kakak, aduh, please dong. Itu siapa sih sama Haikal? Oke. Coba lu muter ke depan. Muter. Ini baru mau diputer ini. Iya kak, ayo. Ya, jangan gua turun. Awas. Siva ngamuk, langsung kita putuskan untuk melabrak mereka. Aku tega ya mesrain aku. Ternyata wanita tersebut adalah Kamu nih, kenapa kamu datang ke sini? Mama. ini ibunya Haikal. Ibunya Haikal. Loh, ibunya Haikal alias ibu mertuanya Siva sendiri. Ini datang-datang nabrak saya. Loh, ini mantunya tante. Tapi kan nggak bagus, coba aja sama mertuanya seperti ini. Tapi tadi tuh tante ngomong kalau saya tuh nggak baik buat Haikal. Memang nggak baik. Aku udah nikah sama kamu, aku udah hamil anak kamu 2 bulan Haikal. Apa benar anak kamu? Kan ibu bukan anak kamu juga. Jangan begitu tante. Ini mantu tante. Tapi saya nggak suka sama dia. Ini mantu tante. Iya, walaupun mantu saya, tapi saya tidak suka sama dia. Salah saya apa? Kesalahan kamu adalah kamu menikah dengan anak saya. Kamu nggak usah nangis ya. Kamu nggak usah sok-sok acting di sini. Saya nggak suka tahu. Tapi kakak ngerti nggak sih perasaan saya sebagai istrinya Haikal? Kamu jadi suaminya diem aja. Haikal, kamu pilih dia atau mama? Ya, saya melihat Haikal ini juga kayak nggak punya pendirian. Dia lelaki yang benar-benar nggak punya prinsip, nggak punya sikap. Dia diem aja. Dia tidak membela istrinya. Tapi aku diteror-teror terus Haikal. Dia diteror, dia dapat surat kaleng. Dia teror apa mas? Siapa? Kamu jangan nuduh mama ya. Jangan nuduh mama. Kita kan teror kamu. kita kan duduk tante. Ya, siapa lagi? Dia memang tidak suka dari awal sama saya. Saya pasti dia tujuannya ke saya. Ayo kita pulang aja Haikal. Pulang. Haikal pulang gitu aja. Haikal. Perlakuan mertuanya yang jelas-jelas dia bilang dia nggak suka sama Siva, itu bakal bikin Siva tambah stres dong. Karena dia lagi hamil muda gitu. Haikal, ayo dong pulang, aku diteror terus. Jangan, kamu ngarang-ngarang soal teror kan? Kamu nggak nikah saya diajak kan? Enggak. Ayo, ikut mama. Jangan, nggak ada perempuan. Haikal, dengerin aku. Haikal. Haikal. Ya, ikut. Pelan. Nanti kita ketinggalan. Ayo. Oke. Stop. Dia berhenti. Apa sih itu? Apa ya? Sampai kita lihat mereka berhenti di sebuah tempat. Itu tempat buah kelapa. Oh, tuh, deketin. Tolong video call ke gue. Tapi tuh suami saya tuh nggak suka buah-buahan mas, sama sayur-sayuran. Air kelapa juga nggak suka. Nggak suka buah tuh nggak suka sama sekali. Dia nelfon kamu nggak? Enggak, sumpah nggak ada yang bunyi sama sekali. Hah? Nggak bunyi sama sekali. Tuh, tapi dia nelfon tapi melipir dari ibunya menjauh gitu. Cowok yang ketemu sama ibu mertua kamu siapa tuh? Pas Haikal lagi angkat telepon, tiba-tiba si ibu mertuanya Siva ini ngobrol sama satu laki-laki yang kayaknya kita kenal deh ini cowok, kayak nggak asing gitu. Kayak kita pernah ketemu deh. Jangan cowok yang Tadi mau ngambil mobil kamu? iya benar. Masa sih? Kan tadi pakai jaket warna Merah ya kan? ini kan warna hitam. Tadi mas punya foto kan orangnya. Oh iya tapi di handphone ini. Tuh, ibu mertua lo ngasih duit ke cowok itu.
Ngasih duit apa ya? Itu tiba-tiba ibunya ngasih duit. Buat apa coba? Cowok itu pergi lagi. Oh, tadi surat kaleng itu datang sebelum kita datang. Pas kita datang cowok tadi. Nagih utang tadi. Berbarengan. Oh, jangan-jangan. Soalnya ibu mertua lo gak suka banget sama lo. Ya tadi udah jelas-jelas dia nggak. Emang bener nggak disukai pernikahan lo? Enggak, dari awal tuh emang gak disukai gitu. Tapi tuh, apa ya, itu kayak sama-sama yakin sama Haikal kalau lo tuh bisa. Tapi ternyata kayak gini soal Dani. Oke. Maksudnya tadi gak ibu mertuanya. Enggak, kita cuma bilang aku diteror katanya bilang. Aku dapat surat kaleng. Iya. Iya. Ada hubungannya tadi. Dia pergi. Ikutin. Tunggu tadi. Tadi kan gue foto nih, tadi inget gak sih? Itu sama hubungannya ibu mertua kamu sama cowok yang nagih utang? Atau nagih tadi mau narik mobil kamu? Enggak, itu semua kerjaan ibu mertua lo. Karena gak suka sama kamu. Iya, biar aku diceraiin gitu. Ini daerah mana sih? Gue tadi nggak ngeliat jalan sih gelapnya. Ini gimana sih? Cari tahu dong ini daerah mana sih? Ini Cipinang Indah Raya 2 bukan? Apa? Cipinang Indah Raya. Oh, ini Alamat yang tadi ada di kemeja suami lo. Oh tuh kertasnya tuh. Tadi sama kan alamatnya kan? Iya. Oh alamat yang sama dengan yang ada di sini. Jangan-jangan cewek yang punya bibir itu juga yang punya rumah ini. Bisa jadi ini rumah cewek. Kita ikuti lagi mobil mereka sampai mobil mereka berhenti di sebuah rumah besar. Loh, itu ada cewek keluar dari rumah itu? Gila banget sih mas, dia tuh kayak udah akrab banget, cupika-cupiki segala. Jangan-jangan tuh cewek yang tadi itu, yang masukin telepon. Oh iya tadi ya, kan tadi ada di kertas tadi mana tadi? Nggak ada nomor telepon. Ada nomor telepon ya kan? Ada nomor telepon, ada alamat ini. Loh iya, ya berarti fix ini adalah cewek yang tadi gue telepon. Bener. Alamatnya di sini. Terus mama mertua aku ngapain juga kesini mas? Iya kayak seolah-olah kalau emang ini selingkuhannya suami lo, maaf ya kalau misalnya benar selingkuhan suami lo, berarti ibunya suami lo atau ibu mertua lo juga merestui perselingkuhan ini. Ada ibu keluar dari rumah mas, itu siapa? Iya, ini kayak mungkin ibunya cewek ini pasti. Mereka masuk ke dalam. Apa ini kamera mintanya dia kali yuk, kita turun yuk. Tiba-tiba Siva perutnya kram. Wah kita panik dong. Ini pasti gara-gara ibu mertuanya tadi nih. Lagi apa? Ini keren loh, Hah? paham ya? Kayaknya ini kencang banget loh perutnya loh. Ini gimana mau pulang apa mau ke dalam ini? Allah dong, ya kita pulang Ya udah kita pulang aja. Balik lagi Gary. Yang penting kita udah tahu rumah ini, besok kita cari tahu lagi tentang rumah ini. Yuk. pulang rumah aja kan di rumah sakit serius. Aku nggak bisa aku. Yuk, ke rumah kamu aja yuk. Oke. Yaudah ini kayaknya udah nggak bisa dilanjutin. Bener kita langsung antar pulang Siva. Oke, kita sekarang udah di depan rumah Siva lagi dan kita masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap gitu setelah kejadian kemarin. Terus yang masih bikin gue penasaran tuh di rumah gede itu tuh rumah siapa? Terus siapa cewek yang kemarin sama suaminya dia gitu? Kalau pernikahan mereka baru banget ya. Yuk. Loh, Jess. Ini kaleng yang kemarin ya? Assalamualaikum, Siva. Yuk, kita jalan yuk. Siva, ini ada surat kaleng lagi. Coba buka, Jess. Bener mas, ada aja yang ngirim surat. Tiap hari. Dan lo baru buka tuh kemarin yang gue buka. Sebelumnya lo nggak tahu isi-isinya. Oh iya? Loh. Ini darah ya? Bukan darah nih. Dan kita coba buka kaleng tersebut. Isinya adalah hari ini semua sudah berakhir, tapi tidak apa nih? Hari ini semua sudah berakhir, betul kehalangan nih. Tapi juga ada yang baru dimulai. Maksudnya apa ya? Ya, hari ini semua sudah berakhir, tapi juga baru ada yang akan dimulai. Tinggalkan Haikal di sini kelihatan nih, kecil nih. Apa ya maksudnya ya?
ini sudah berakhir, namun baru akan ada yang dimulai. Maksudnya apa tuh? Aku tuh di rumah gede yang sekian kali Iya. udah bilang aku stop banget di situ. Ya udah, yuk kita harus selidikin lagi ya. Tapi suami kamu juga nggak pulang semalam. Enggak, masih nggak pulang. Aku bingung harus ngapain lagi. Oke, kita selidiki juga cewek yang kemarin itu sama suami kamu itu siapa ya. Oke, tenang. Ayo, kamu yuk pakai sepatu dulu yuk. Cuci tangan dulu. Kita memutuskan untuk menuju ke rumah besar yang kemarin, yang di Cipinang kemarin. Karena kita masih penasaran nih rumah siapa. Aku yakin banget surat kalengnya kemarin tuh dari dia pasti. Dari cewek yang di rumah gede itu. Dan yang tadi juga pasti Iya. Ini udah arah situ kan? Lihat. Stop. Ngomong lu lihat, Mong. Stop. Apaan sih? Ini. Bukan sekretarisnya suaminya kemarin. Kok bisa kebetulan ya? Orang yang sama yang kemarin itu sekretarisnya Haikal ya dengan cowok yang kemarin ngelabrak. Kita langsung turun, kita penasaran dong. Ternyata mereka sedang meributkan sesuatu. Aku tahu. Jadi selama ini kamu selingkuh. Kan? Iya. Oke, iya Mas. Oke. Iya, Ini apaan sayang? Ini apaan? enggak, dia juga nggak tahu. Enggak, kita lagi lewat sini. Ini pasti Kan saya kamu. udah bilang, saya tuh nggak ada udah urusan berubah. sama nggak ada urusan Ini sama pasti saya kan tuh nggak kamu yang selingkuh. undang. Kamu yang Enggak, undang. siapa? Semua Saya ini. nggak tahu apa-apa. kenal kan? Saya nggak tahu Enggak. apa-apa. Kenapa kamu salahin saya? Kenapa kamu salahin saya? Ya saya wajar berhenti. Ya saya juga nggak tahu. Iya, emang dia nggak tahu, Mas. Sekarang gini. Maksudnya masalah Iya, apa? justru kita mau nanya. Kan ini kamu kan sekretarisnya Pak Haikal. Tolong kamera Iya. dong. Saya kan udah bilang berkali-kali, Iya. saya tuh nggak ada urusan dengan Mas Haikal. Iya. Saya nggak ada urusan apa-apa. Bu Siva, saya tuh nggak ada urusan dengan Pak Haikal. Tapi kamu Haikal sekretarisnya, tuh kan? Iya, saya tahu, saya emang sekretarisnya Pak Haikal. Iya. Tapi saya nggak ada hubungan apa-apa. Tapi Justru tadi dia baik. saya dengar tanggung jawab tuh apa? Iya, saya jelasin dulu ya. Saya tuh hamil. Bukan kamu hamil. Saya jelasin dulu, Tuh, saya jelasin oke. dulu. Saya Berarti jelasin hamil. dulu. Saya Berarti jelasin. benar Enggak, kan? hamil. Biaya persalinan Hamil bukan dengan adanya suami bukan, kamu. bukan gitu, saya jelasin dulu. Iya. Saya hamil dengan suami saya. Cuma suami saya tuh pergi sampai saya lahiran pun dia nggak tanggung jawab. Justru Pak Haikal yang bantuin saya. Oke, buat tunggu. membayar keuangannya atas nama dia untuk di rumah sakit. Oke, jadi kamu hamil benar. Ini suami kamu. Kok bisa? Maksudnya kenapa harus Pak Haikal gitu yang harus Karena rumah sakit tuh butuh nama bapak. Bohong kamu, bohong. Bohong. Kamu tuh kemana aja? Kamu tuh udah Tunggu pergi. dulu, Mas. Kamu Dari ngapain pertama ngatur-ngatur saya tuh nggak saya? suka kamu nggak- kerja di situ. Dulu kemana aja? Benci Aku sama bisa kamu. buktikan Aku benci kalau sama kamu emang benar-benar selingkuh ya. Saya baru tahu ternyata dia memang melahirkan anak 4 bulan yang lalu. Tapi suaminya yang tadi itu yang lagi marah-marah itu tidak bertanggung jawab. Udah kita jadi ketahui bahwa ternyata memang tidak ada perselingkuhan antara sekretarisnya dengan suaminya. Sampai si sekretarisnya tersebut, si Ulfa ini bilang, Bu Syifa, demi Allah saya tuh nggak ada apa-apa sama Pak Haikal, Bu Syifa. Justru Pak Haikal itu yang baik, yang membantu saya sampai melahirkan karena suami saya nggak bertanggung jawab itu. Tapi saya gimana ya, saya mau menyampaikan ini Apa? tapi nggak enak. kamu ingin menyampaikan sesuatu? Ya udah ngomong aja. Nih Bu Syifa bisa datang ke alamat sini, Cipinang Indah Raya. Kok alamat yang sama dengan alamat rumah yang mau kita datengin? Cipinang Indah. Wah, ini ada apa? Ada sesuatu yang disembunyikan oleh sekretarisnya suaminya. Apalagi pas saat dia bilang, Bu Syifa, tapi tabahnya kalau udah nyampe sana apapun yang terjadi tetap tabahnya Bu Syifa. panik dong Siva. Kita percepat aja, kita naik mobil dan kita menuju ke rumah tersebut. Ini juga udah cepat, cuman ini kan kita udah masuk. Udah mau deket ya, Michael? Dan sesampainya di rumah tersebut, kita melihat. Lagi Mas Umbea. Nah, itu mobil suami kamu ya itu yang Oh iya bener. di sebelah sana tuh. Iya iya. Susan. Aduh kelas please dong kita turun Ya sekarang. udah. Kita langsung turun dan ternyata bener. Di depan rumah besar itu udah rame banget. Banyak mobil, banyak motor. Terus kita masuk ke dalam dan banyak banget sendal, sepatu. Ini kayak lagi ada acara gitu di dalam rumah. Akhirnya kita masuk dan ternyata
Oke. Ayo jawab. Oke, sebentar, maaf Pak. Ini sebetulnya terjadi apa lagi apa ini, Pak? Ingin menikahkan Haikal ini sebenarnya. Iya, terus Haikal ini, siapa ini Haikal? Haikal pun masih diem aja, dia kayak nggak punya prinsip. Itu istri saya Haikal. Istri saya, dia hamil 2 bulan, Pak. Tapi saya tanya, katanya kamu belum menikah. Tapi ini tadi lagi menikahkan. Udah nikah, Pak? Udah terjadi? Belum terjadi. Masya Allah. Tolong Pak, Belum terjadi. nikahin anak saya Pak. Ini nggak bisa ini. Ini melanggar aturan. Saya minta maaf ya. Gak usah. Oke. Kak, kamu kenapa sih nggak pulang-pulang? Sekarang Mama udah bilang, Mama tidak suka kamu berhubungan lagi sama Haikal. Haikal tuh Pilihan suami Mama. aku, Mas. Maaf. Tapi intinya adalah, ini kan menantu tante, istri sah dari anak Tapi tante. saya tidak suka dia berhubungan sama anak saya. Saya sudah punya pilihan lain yang saya tidak mau Haikal dari pertama hubungan sama dia. Loh, tapi ini mengandung anaknya, ini cucu tante loh. Tapi kan apa benar ini anaknya dia? Akhirnya tiba-tiba Haikal berteriak. Udah, oke. Aku akan jujur. Punya prinsip dong, kamu gimana sih? Iya. Oke, semua ini gara-gara mama. Aku selama ini nurutin mama. Maaf tante. Jadi ibu udah merencanakan semua ini. Batal pernikahan ini, Bu. Kita lanjutin aja Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku sih. Udah, nggak usah megang-megang. Maaf. Bukannya aku ngebohongin kamu ya. Ini semua gara-gara mama. Aku tuh cuma ikut perintah mama. Tapi Maksudnya apa? Mama kamu meminta apa nih? Mama aku suruh aku untuk nikahin yang lebih kaya dari Siva. Padahal aku tuh cinta sama Siva. Ma, nggak bisa. Jadi kamu dipaksa untuk menikah dengan cewek ini karena mereka ini... hartanya mereka. Apa? Kamu jahat ya? Sama sama ibu dan sama jahatnya ya? Kamu pilih ibu apa pilih Siva? Tapi Siva sedang mengandung anak saya, Ma. Apa benar itu anak ibu? Aku yakin dia anak aku. Siva, maafin aku ya. Aku selama ini tuh nurutin apa kata mama. Aku tuh selama ini bingung. Aku bingung harus gimana. Sedangkan aku sayang sama mama. Tapi aku nggak bisa ngelepasin kamu. Aku sayang sama kamu. Haikal, kamu sekarang pilih ibu apa pilih Siva? Sekarang terserah kamu deh. Mama mau pergi aja. Nggak mau, Mama nggak mau ini. Pergi! Silakan. Keluar sana! Jangan bikin ribut di rumah sini. Sana pergi! Jangan bikin drama di rumah ini. Sana, pergi. Maafin aku Siva. Selama ini aku udah bikin kamu nyari-nyariin aku. Aku minta maaf. Ya aku ngerti kamu maksud kamu kayak gimana. Jadi dari tahu alasan kamu masih sayang. Maksudnya kamu tuh sayang banget sama mama kamu kan. Aku tahu. Iya udah begitu. Maafin aku sayang. Tapi lo lain kali laki-laki harus punya prinsip. Lu gila, lu udah memilih menikahi dia. Bertanggung jawab. Sekarang gini Mas, gue harus pilih istri gue atau mama gue. Gitu Mas Uya. Gue bingung. Iya, oke, udah. Oke. Yaudah, berarti kalau udah baik kan. Ya udah. Karena oke, Siva, hati-hati kamu lagi mau liburan. Oke, sama ada satu pertanyaan lagi. Laptop, perhiasan dia, mobil, kamu gadein. Benar? Loh, saya nggak pernah ngerasa ngadain apa-apa. Jangan bohong. Kamu gadein mobil kamu nggak? Kemarin tuh ada yang mau Enggak, ini saya. Ada orang dasar perempuan mau narik mobil, katanya kamu butuh uang 100 juta lebih. 100 juta. Kamu bener, kamu nggak ngerasa? Enggak, wah, pasti mama. Aku yakin pasti mama aku. Kenapa? Mama aku tuh punya utang. Jadi tuh akal-akalan mama kamu gitu. Iya. Tapi biar persalinan buat apa? Oh, itu aku bantu sekretaris aku. Soalnya dia masalah sama suaminya. Oh, tapi itu benar, kamu akuin. Aku akuin, cuman salahnya aku nggak ngomong sama kamu sayang. Tapi masalah gadein mobil itu enggak? Itu saya nggak tahu Mas Uya. Itu pasti mama. Ya kalau begitu. Ngapain masih di sini?